Oke, jadi sekarang kita rekap ulang ya. Jadi totalnya adalah... Halo semuanya, konnichi, wasa. Oke, jadi kali ini aku pengen ngebahas lagi tentang biaya hidup di Jepang. Emang sih, tahun lalu pas aku masih tinggal bertiga sama teman-teman aku tuh pernah ngebagiin ke kalian, aku pernah bikin video ke kalian tentang biaya hidup di Jepang. Nih, ntar aku kasih linknya di sini deh kalau kalian kepengen nonton juga ya. Nah, cuman kan sekarang aku tinggalnya sendirian. Jadi pastinya biaya hidup itu yang aku rasain ya, itu tuh biaya hidupnya tuh berubah banget. Jadi dari yang dulunya itu bisa dibilang murah, karena kan dibagi 3, nah sekarang itu tuh lebih meningkat. Jadi lebih mahal kalau menurut aku ya. Ya, jadi simpelnya ini tuh video tentang biaya hidup tapi versi sendirian. Yang pertama adalah tempat tinggal. Pasti dong, kita mau dimanapun butuh yang namanya tempat tinggal. Buat aku, kan aku tinggal sendirian di apartemen dengan ukuran itu kalau nggak salah 21 apa 22 meter persegi, aku lupa persisnya. Harganya adalah 33.000 yen per bulan. Nah, itu 33.000 yen itu udah termasuk biaya sewa, terus termasuk juga asuransi. Jadi apartemen ini tuh ada asuransinya, entah misalnya kalau kebakaran atau segala macam, jadi kita, si penyewa itu tuh nggak bakal kena tanggung. Kita tuh nggak bakal disuruh bayar. Terus setelah uang sewa dan uang asuransi, aku juga digratisin air. Jadi 33.000 tuh udah termasuk air dan wifi. Sedikit info aja nih, jadi kalau misalnya tempat tinggal itu tuh selalu erat kaitannya dengan tempatnya tuh strategis apa enggak gitu. Semakin dekat ke stasiun misalnya, itu bakal semakin mahal. Dan semakin jauh dari stasiun, itu bakal semakin murah. Nah, jadi kalau kalian yang datang ke sini, kepengen yang tinggalnya murah, ya kalian harus pintar-pintar cari tempat yang misal dari stasiun nggak terlalu jauh gitu. Jadinya bisa mengurangi biaya sewa atau segala macamnya. Oke, terus kalau misalnya kita udah ngomongin biaya sewa, pokoknya biaya buat tinggal, kan yang namanya apartemen kan butuh yang namanya listrik sama gas dong. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang itu. Di sini aku ada beberapa kertas. Ini nih yang pertama nih ya. Ini jadi pokoknya ada kertas nih bentuknya kayak gini. Aku nggak bisa kasih lihat semuanya soalnya ini ada ya data-data pribadi. Cuman rata-rata tuh bentuk kertasnya tuh kayak gini pokoknya. Bentuk kertasnya kayak gini. Dan di dalam kertas ini tuh ada tulisan harganya tuh yang 2971. Itu artinya 2.971 yen. Ini biaya bulanan dari si listrik. Ini nih kertas listrik. Ini tuh nggak selalu sama ya. Dia tuh bakal berubah-berubah tiap bulannya. Dan tiap musim pun juga bakal berubah. Tuh Himawan Marushirio. Nah, kalau yang ini tuh kertas buat gas. Di sini tuh ada tulisannya nih. Kayak nama kita, terus ini biayanya, biaya gasnya nih, tuh 3.336 yen. Terus ada nih rincian pemakaiannya segala macem. Kalau misalnya ngomongin gas sama listrik dan air ya, itu balik lagi ke penggunanya. Apakah penggunanya itu bisa hemat atau kalau nggak boros, nah itu macam-macam. Jadi kalau misalnya boros ya bakal mahal, kalau misalnya hemat ya pastinya bakal murah, gitu aja. Namanya manusia kan membutuhkan yang namanya makanan, ya dong. Nah, jadi kalau buat biaya makanan itu nggak berubah jauh dari yang video sebelumnya. Kan video sebelumnya itu aku budget. Ya, aku tuh tipe orang yang sukanya tuh ngebudget. Jadi aku ngebudget biaya makan aku itu tuh 20.000 per bulannya buat biaya makan. Karena di tempat aku kerja paruh waktu, di tempat arubaito aku sekarang udah nggak dapet makanan, jadinya umumnya nih 20.000 ini nih mepet lah. Nyisa sih, cuman sedikit. Ya paling bisa buat beli minum atau segala macem lah. Nyisanya cuman berapa ratus perak. Di Jepang itu tuh negara yang menurut aku banyak tagihannya. Aku tuh dapet tagihan yang namanya tuh tagihan medis atau biasa disebut dengan kenko hoken. Nah, buat tagihan medis ini, yang tagihan medis tahun ini aku tuh belum dapet. Jadi aku belum disuruh bayar lagi. Cuman kalau misalnya kita lihat yang pas periode sebelumnya,
pas tahun sebelumnya itu aku bayar biaya asuransinya itu sebesar 5 ribuan yen. Sekitar 5 ribuan yen per bulannya. Nah, ini nih kalian harus banget ya. Ini nih wajib banget dibayar. Jangan sampai kalian telat bayar, soalnya bisa dapat denda. Jadi, sebisa mungkin jangan di-skip, dan kalau misalnya kalian nggak bayar, nanti misalnya kalian sakit atau nggak butuh ke rumah sakit, itu tuh bakal susah. Kan dokter itu kan jasa. Nah, kita kalau misalnya pergi ke dokter itu tuh bisa mahal banget gitu loh. Misal nih, kita ke dokter, bayarannya 1 juta. Nah, Kenko Hoken, ini kan dari pemerintah. Nah, pemerintah ini nih kasih kita diskon sebesar 70%. Jadi yang perlu kita bayar cuma 30%-nya. Berarti kesimpulannya, nih 1 juta dari si dokter atau rumah sakitnya, terus di sini 70% dari pemerintah, berarti kan 1 juta dikurang 700 ribu nih. Nah, yang perlu kita bayar nih 300 ribu doang gitu. Itu makanya kepake banget deh. Makanya kalian wajib banget buat bayar secara teratur. Nah, karena sekarang kan udah abad ke-21 kan, udah abad milenial, abad digital. Jadi semua orang tuh pasti punya handphone dan menggunakan internet. Nah, sama juga seperti aku, jadi aku tuh biaya handphone dan biaya internetnya itu tuh sebesar 7.000 sekian yen. Aku lupa persisnya berapa, nanti aku mesti lihat kontrak perjanjiannya lagi, ntar pokoknya bakal aku tulis di sini deh, plus dalam bentuk rupiahnya juga. Yang namanya manusia kan ya, manusia kan memiliki hati, manusia kan juga bisa stres, maka dari itu manusia membutuhkan hiburan. Nah, kalau buat biaya hiburan atau biaya mainnya sendiri, itu tuh kembali lagi tergantung ke pribadinya masing-masing. Dia tiap harinya demen main, maksudnya demen keluar-keluar gitu, demen berfoya-foya, apa dia tuh tipenya yang kayak aku gitu, lebih demennya di rumah gitu loh. Makanya aku sebenarnya kalau misalnya buat biaya main sih, aku nggak gitu make banyak banget. Nah, kalau buat biaya hiburan atau biaya mainnya ini kan kembali lagi tergantung ke orangnya. Dia demen foya-foya, apa dia demennya di rumah, diem di rumah gitu kan. Makanya itu tergantung lagi ke orangnya. Ini nih sulit deh buat diomongin sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku, kembali lagi aku tuh orangnya tuh demennya tuh ngebudget. Jadi aku selalu hitungin nih, kali main nih cuman boleh keluar berapa gitu. Ini nggak boleh lebih gitu. Kalau aku sendiri sih ya, aku tuh ngebudgetin, aku tuh nggak boleh keluar lebih dari 15.000 yen buat biaya hiburan. Dan emang hokinya, jadi untungnya itu aku emang bukan tipe orang yang demen keluar-keluar. Maksudnya orang yang demen foya-foya lah, beli macem-macem. Kalau nggak tiap hari harus pergi ke mall atau segala macem, aku tuh tipe yang nggak kayak gitu. Jadinya rata-rata tiap bulan itu tuh biaya 15.000 yennya itu tuh malah masuk ke tabungan aku, karena ya aku nggak pakai sama sekali gitu. Oke, jadi sekarang kita rekap ulang ya. Jadi mulai dari pertama nih, uang sewa. Uang sewa itu kan sebesar 33.000. Terus biaya HP itu tadi setelah aku lihat sekitar 7.700. Ini aku buletin aja ya, jadi 7.700 yen. Terus listrik dan gas, ini juga tadi perhitungannya aku buletin, jadinya 6.300. Terus juga ada biaya makanan yang tadi aku budgetin 20.000. Dan biaya main yang tadi aku budgetin juga sebesar 15.000. Dan yang terakhir ada lagi nih, tagihan medis yang tadi aku bilang sekitar 5 ribuan yen. Jadi totalnya adalah 87.000 yen. Nah, ini nih semua orang nggak bisa disamain, jadi nggak bisa dijadiin acuan pasti. Tapi bisa dipakai sebagai kira-kira berapa sih biaya hidup di Jepang. Di sini aku juga nggak masukin biaya transportasi segala macam, soalnya aku kemana-mana tuh selalu naik sepeda. Jadi aku juga nggak tahu persisnya biaya transportasi itu berapa. Mungkin kalau ke kota-kota besar kalian butuh naik kereta atau naik bus. Tapi kalau misalnya di tempat aku, karena kan aku desa, jadi itu lebih banyak naik sepeda. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Pasti aku bakal jawab. Terus kalau video ini kalian rasa bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian dan bisa kalian like. Jangan lupa juga dukung channel ini terus dengan cara di-subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi. Biar kalau misalnya aku upload video lagi, kalian tuh bakal langsung tahu, wah, Maru bikin video lagi nih. Tonton deh, kayak gitu. Yaudah, sekian video kali ini. See you, Nara!